Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Lansari dengan NPM 223210397. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS nomor 2 pengujian sumur. Soalnya sebuah sumur baru telah dibor di dalam reservoir tertutup dan uji pressure build up-nya telah dilakukan. Kita memiliki data untuk sumur ini dan uji alirannya. Datanya itu ada Q0 sama dengan 1245 dengan satuan STB per D. BO sama dengan 1,08, satuannya RB per STB. Mu sama dengan 4,3 CP. Porositas sama dengan 3,33%. K atau kedalaman sama dengan 52 FT. CT-nya itu ada 3 kali 10 pangkat min 6 pangkat min 6 dengan satuan PSI pangkat min 1. Itu sudah kita dapatkan menjadi 0,00003, pangkatnya satuannya PSI pangkat min 1. RW-nya sama dengan 0,29 FT. Riwayat sumur ini telah berproduksi selama 25 jam sebelum tutup. Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan analisa, rezim aliran mana yang terjadi di sumur ini selama uji boil up. Yang kedua, estimasi permeabilitas dari reservoir ini. Yang ketiga, estimasi faktor skin. Pertama, berdasarkan analisa saya, rezim yang ditanyain adalah rezim aliran mana yang terjadi di sumur ini selama uji boil up. Pertama kita akan memplotkan pressure versus time, yang dimana hasil plot tersebut mendapatkan grafik ini. Oke, berdasarkan analisa awal terhadap data yang sudah diberikan, itu kemungkinan besar terjadi aliran radial flow pada awal waktu shut-in yang dapat terlihat pada grafik tekanan yang membentuk garis lurus pada skala semilog dalam rentang waktu awal shut-in. Nih, semilog. Ini terjadi radial flow. Yang kedua, seiring berjalannya waktu akan terjadi batas reservoir atau boundary dominated flow yang dapat terdeteksi jika terjadi deviasi dari garis lurus pada grafik. Garis lurusnya ini. Kedua, kita akan mencari permeabilitas dari reservoir ini. Kita asumsikan nilai T1, T2, PWF1, PWF2. Dengan data di bawah ini. Untuk asumsi PWF1 dan PWF2, untuk asumsi data di bawah ini tuh kita mendapat dari grafik ini. PWF1 itu dengan asumsinya 1039,1. Ini kita mendapat 1039,1. Yang kedua, PWF2-nya itu 10, asumsinya 1040,3. Yang dimana itu ada asumsi T1-nya juga dihasilkan dari ini dia. Yang T1-nya ada di 50.
T2-nya ada 100. Ini untuk T2. Oke. Kemudian setelah dapat data seperti yang atas yang ini, maka tentukanlah nilai M dengan rumus di bawah ini. M sama dengan dalam kurung PWF2 dikurang PWF1 per log dalam kurung T2 tutup kurung dikurang log dalam kurung T1 tutup kurung. Dimana kita dapat hasilnya itu ada di sebesar 3,9. Setelah mendapatkan nilai M, maka kita cari nilai permeabelnya dengan menentukan nilai K-nya. Oke, cara menentukan nilai K-nya itu dengan rumus K sama dengan 162,6 dikali Q dikali B dikali mu per M dikali dengan kedalaman. Itu hasilnya ada di hasilnya sebesar 4.650,8538. Ketiga, kita diminta untuk cari estimasi faktor skin-nya. Sebelum mencari nilai skin, untuk terlebih dahulu menentukan nilai P1 hours. P1 hours itu sama dengan PWF1. Maka dari itu kita dapatkan nilai PI dari PWF awal atau PWF inisial. Setelah didapat P1 hours, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut dengan rumus di bawah ini. S sama dengan 1,51 dalam kurung itu dikali dalam kurung PI dikurang P1 hours tutup kurung dibagi M. Terus dikurang buka kurung log buka kurung lagi dikali dengan K dibagi dengan porositas dikali dengan mu dikali dengan CT dikali dengan RW pangkat 2 tutup kurung ditambah 3,23. Kita mendapatkan faktor skin-nya itu negatif, yaitu sebesar negatif 31,796453. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.